Shalom sahabat semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, melimpah atas kita semua. Haleluya. Pada video sebelumnya, saya membuat satu himbauan ya, agar kita tidak berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan Alkitab. Dan hal ini terbukti ya teman-teman ya, kalau kita lihat beberapa waktu lalu, debat antara Ezra Suru dengan Kainama ini memunculkan banyak tanggapan. Nah, yang saya sampaikan pada video sebelumnya, ini terjadi ya teman-teman. Jadi intinya pihak dari Kainama itu mengklaim bahwa Kainama menang debat dengan Ezra Suru. Dengan kata lain, pihak Kainama mengatakan bahwa kekristenan tidak bisa dipercaya lagi atau banyak kesalahan. Intinya seperti itu. Nah, ini seperti yang saya katakan pada video sebelumnya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan Alkitab. Ya. Berbeda kalau perdebatan itu sama-sama kedua belah pihak itu percaya dengan Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab mereka percaya itu berbeda. Perdebatan itu hanya akan memunculkan perbedaan pendapat antara dua sisi ya. Nah, tetapi kalau satu pihak tidak percaya dengan Alkitab, itu percuma. Ya, di dalam perdebatan itu apapun hasilnya, yang tidak percaya ini pasti akan menjelekkan Alkitab. Ya, mengolok-olok Alkitab itu pasti. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun, ya seperti ayat yang saya kutip pada video sebelumnya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26, Rasul Paulus pun melarang kita berdebat tentang Alkitab, tentang firman Allah. Kenapa? Karena kenapa Alkitab harus diperdebatkan? Alkitab ini adalah supremasi teologi di dalam kekristenan. Jadi yang tertinggi, ya, secara historis, secara arkeologi, para cendekiawan itu sudah menyatakan bahwa Alkitab adalah supremasi teologi di dalam kekristenan. Maupun di dalam kitab-kitab suci yang lain apabila dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Jadi secara sejarah atau historik itu sudah diakui ya supremasinya bahwa level tertinggi adalah Alkitab. Kemudian secara arkeologi juga banyak ditemukan naskah-naskah kuno juga inskripsi-inskripsi kuno ya yang menguatkan tentang apa yang ditulis di dalam Alkitab adalah benar adanya. Nah, lalu kenapa kita harus memperdebatkan lagi dengan pihak yang pertama tidak percaya dengan Alkitab, lalu yang kedua kitab mereka tidak mempunyai supremasi seperti Alkitab. Jadi tidak ada gunanya. Nah, ini bukti ya teman-teman. Jadi kenapa saya pada video sebelumnya menghimbau agar para debater-debater Kristen ya itu jangan melakukan hal seperti ini yang dilakukan oleh Ezra Suru dengan Kainama ini. Karena Kainama ini orang yang tidak percaya dengan Alkitab. Apapun yang dikatakan Ezra Suru itu dianggap tidak benar. Ya, walaupun mungkin Ezra Suru mengatakan kebenaran tentang firman Allah atau ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab, tetap saja Kainama dan kubunya pasti akan menganggap hal itu salah. Menganggap penjelasan dari Ezra Suru itu salah. Nah, ini bukti ya teman-teman ya. Dan Yesus pun mengatakan, makanya di dalam
misalnya di dalam Matius 7 ayat 6, Yesus Kristus, Allah kita, itu sudah mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, Yesus sendiri pun sudah memperingatkan kepada kita, orang-orang Kristen. Ya, jangan memperdebatkan Alkitab yang dianalogikan oleh Tuhan Yesus seperti mutiara. Ya, sesuatu yang sangat-sangat berharga, tidak ada yang lain. Nah, itu yang disebut supremasi. Ya, jadi ke depannya untuk debater-debater Kristen, jangan melakukan perdebatan yang kontennya atau isinya itu memperdebatkan Alkitab, itu jangan. Ya, lain lagi kalau sesama yang saya katakan tadi, sesama orang yang percaya dengan isi Alkitab. Nah, itu biasanya hasilnya nanti bukan menjelekkan Alkitab, tapi hanya melakukan perbedaan pendapat saja. Begitu ya teman-teman, penegasan dari saya sekali lagi buat debater-debater Kristen. Tolong jangan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ezra Solu dengan Kainama ini. Yesus Kristus, Allah Bapa itu sendiri memberkati kita semua. Haleluya. Amin.